Baik bisnis maupun individu harus sangat berhati-hati saat menyalin, berbagi, atau menggunakan materi berhak cipta untuk memastikan bahwa materi tersebut digunakan dengan cara yang legal dan etis. Jenis umum dari materi berhak cipta yang banyak ditemukan adalah mencakup perangkat lunak, buku, artikel berbasis web, musik, e-book, dan film. Undang-undang Hak Cipta melindungi buku berbasis cetak, artikel surat kabar, e-book, artikel berbasis web, dan semua jenis materi sastra lainnya. Akibatnya, materi seperti ini tidak dapat direproduksi, disajikan sebagai materi asli milik sendiri, atau digunakan dengan cara yang tidak sah. Mahasiswa, peneliti, dan penulis lainnya perlu sangat berhati-hati saat menggunakan bahan sastra sebagai sumber makalah, artikel, buku, dan lain sebagainya untuk memastikan bahan tersebut digunakan dengan tepat dan dikreditkan ke penulis aslinya. Menampilkan karya orang lain sebagai karya kita sendiri adalah plagiarisme yang merupakan pelanggaran hukum hak cipta dan tindakan tidak etis. Berikut adalah beberapa contoh plagiarisme dan bukan plagiarisme. Yang pertama adalah plagiarisme. Misalnya seperti seorang siswa yang memasukkan beberapa kalimat atau beberapa paragraf yang ditulis oleh penulis lain dalam esainya tanpa memberikan kredit pada penulis aslinya. Kemudian contoh yang kedua, seorang reporter mengubah beberapa kata dalam kalimat atau paragraf yang ditulis oleh penulis lain dan menyertakan teks yang direvisi tersebut dalam artikel tanpa memberikan kredit kepada penulis aslinya. Kemudian, contoh selanjutnya, seorang siswa menyalin dan menempelkan informasi dari berbagai dokumen online untuk membuat makalah penelitiannya tanpa memberikan kredit kepada penulis aslinya. Dan kemudian, seorang guru yang membagikan sebuah puisi di kelasnya, kemudian memimpin kelas tersebut untuk percaya bahwa puisi itu adalah karya asli dari guru tersebut. Kemudian contoh yang bukan plagiarisme, seorang siswa memasukkan beberapa kalimat atau beberapa paragraf yang ditulis oleh penulis lain dalam esainya, baik memasukkannya sebagai kutipan atau menempatkannya di dalam tanda kutip dan memberikan kredit kepada penulis asli dengan kutipan dalam teks atau dengan catatan kaki atau catatan akhir. Kemudian seorang reporter surat kabar memparafrasekan beberapa kalimat atau paragraf yang ditulis oleh penulis lain tanpa mengubah makna teks, termasuk teks yang direvisi dalam sebuah artikel, dan memberikan kredit kepada penulis aslinya dengan kutipan yang tepat. Kemudian, seorang siswa menyalin dan menempelkan informasi dari berbagai dokumen online dan menggunakan kutipan tersebut dalam makalah penelitiannya, baik diindentasikan atau diapit tanda kutip dengan kutipan yang sesuai untuk setiap penulis. Kemudian, seorang guru berbagi puisi di depan kelas dan dengan jelas mengidentifikasikan siapa penyair aslinya. Ada banyak masalah terkait penggunaan musik secara legal dan etis selama beberapa tahun terakhir. Kontroversi ini dimulai dengan munculnya dan meluasnya penggunaan Napster, yaitu situs berbagi musik pertama yang memfasilitasikan pertukaran file musik dari satu komputer pengguna Napster ke komputer pengguna lainnya. Banyak pertukaran melalui layanan Napster melanggar undang-undang hak cipta dan banjir akan tuntutan hukum dari industri musik, yang akhirnya menutup Napster dan situs lain yang digunakan untuk bertukar konten yang dilindungi oleh hak cipta secara ilegal. Masalah tambahan muncul dengan diperkenalkannya drive CD dan DVD yang dapat merekam dan ditulis ulang. Kemudian pemutar media digital portable, telepon seluler, dan perangkat lain yang dapat digunakan untuk menggandengkan musik digital.
Beberapa masalah terkait penggunaan musik digital secara legal dan etis telah diselesaikan beberapa tahun terakhir. Misalnya, mengunduh file musik dari berbagai situs tanpa memberikan kompensasi kepada artis dan label rekaman merupakan pelanggaran undang-undang hak cipta dan tindakan tidak etis. Begitu juga dengan mentransfer lagu yang diperoleh secara legal ke media penyimpanan untuk dijual atau diberikan kepada orang lain. Kemudian ketersediaan toko musik yang luas saat ini dan sumber online lainnya untuk mengunduh dan mengalirkan musik legal seperti aplikasi Spotify memberikan alternatif hukum kepada individu untuk mendapatkan musik digital dengan lebih cepat dan lebih murah. Popularitas e-book, misalnya pada penjualan e-book di Amazon.com melampaui buku cetak pada tahun 2011. Hal ini telah menghasilkan masalah hukum dan etika yang serupa dengan yang ditemukan di industri musik digital serta peningkatan pesat pada pembajakan. Faktanya, beberapa e-book telah dibagikan dan diunduh secara ilegal lebih dari 100.000 kali dalam beberapa hari pertama peluncuran e-book tersebut.